Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Anggraini dan bersama dua rekan saya, Arifa Rizky Yuditya dan Citra Tiwahyuni. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu Bapak Ervan Arfiansa, SE, MAK, CPA. Untuk penyampaian materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem dapat berarti penyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem. Ada sistem yang perlu diperbaiki atau diganti yang disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua, ketidakberesan ke sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, adanya kecurangan yang disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran data yang menjadi kurang terjamin. Yang keempat, adanya kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Yang kelima, tidak efisiennya operasi, dan yang keenam, tidak ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau sistem development life cycle, yang dimana terdapat 5 langkah yang dapat ditunjukkan pada bagian berikut ini. Untuk langkah yang pertama itu adalah analisis sistem. Dalam pengembangan sistem, analisis sistem itu merupakan langkah yang pertama, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sebuah sistem kumpulan. Yang kedua, adanya desain konseptual untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang sesuai seperti membeli perangkat lunak, mengembangkannya, atau menggalidayakan pengembangan sistem ke orang lain. Untuk yang ketiga, adanya desain fisik yang mengartikan persyaratan umum yang berorientasi pada pemakaian dari desain konseptual dan spesifikasi terinci yang serta digunakan untuk mengkode serta menguji program komputer tersebut. Dan untuk yang keempat itu adanya implementasi dan konversi, di mana sebuah implementasi dan konversi dapat dikembangkan dan diikuti oleh perangkat keras dan perangkat lunak yang baru dipasang dan diuji. Untuk yang kelima, adanya operasi dan pemeliharaan, yang dimana sistem baru secara periodik yang ditinjau dan dimodifikasi dibuat saat beberapa masalah timbul atau saat kebutuhan baru terlihat jelas. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan rencana sistem strategis, di mana output utama dari komite pengarah atau individu yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem harus berupa rencana sistem strategis. Rencana ini harus berbentuk dokumen tertulis yang menggabungkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari upaya pengembangan sistem. Rencana sistem strategis meliputi yang pertama yaitu ada pernyataan keseluruhan yang berkaitan dengan keberhasilan utama perusahaan dan tujuan keseluruhan. Yang kedua, adanya gambaran sistem dalam perusahaan yang memerlukan upaya pengembangan. Dan yang ketiga, adanya pernyataan prioritas yang menunjukkan bidang mana yang harus diberi prioritas tertinggi. Yang keempat, adanya garis besar sumber daya yang diperlukan termasuk biaya, personal, dan peralatan. Dan yang terakhir itu ada jadwal tentatif atau untuk mengembangkan sistem tertentu. Berikutnya ada para pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem. Banyak pihak yang harus bekerja sama untuk dapat berhasil mengembangkan serta mengimplementasikan sistem informasi akuntansi. Bagian ini mendiskusikan peran-peran mereka yang terlibat. Yang pertama ada manajemen. Jadi peran manajemen adalah memberikan dukungan dan dorongan pada proyek pengembangan serta menyarasikan sistem informasi dengan strategi perusahaan, membuat tujuan serta sasaran sistem, meninjau kinerja serta kepemimpinan Departemen Sistem Informasi. Yang kedua ada akuntan. Akuntan ini mempunyai 3 peran pada desain sistem. Yang pertama, dapat menerapkan kebutuhan informasi dari persyaratan sistem yang mereka butuhkan serta memberitahukannya kepada pengembang sistem. Yang kedua, membantu mengelola pengembangan sistem. Yang ketiga, mengambil peran aktif dalam mendesain pengendalian sistem secara periodik. Dan yang ketiga, ini ada komite pelaksanaan sistem informasi.
Komisi ini seringkali berisi orang-orang dari manajemen puncak seperti kontraktor dan pihak manajemen sistem informasi serta departemen pemakai, berfungsi untuk merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan dan menentukan sistem informasi akuntansi serta memastikan adanya partisipasi, bimbingan, dan pengendali dari pihak manajemen puncak. Yang keempat, ada tim pengembangan proyek. Berperan dalam perencanaan setiap proyek, mengawasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai biaya, memastikan pertimbangannya yang wajar telah diberikan atas elemen manusia, serta mengkomunikasikan status proyek ke pihak manajemen puncak dan komunitas pelaksana. Dan yang kelima ada analisis sistem dari programmer. Analisis sistem ini mempelajari sistem yang ada, mendesain yang baru, dan membuat spesifikasi yang digunakan oleh programmer komputer. Programmer komputer menulis program komputer dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analisis serta mengubah dan memelihara program komputer. Dan yang terakhir ada pemain luar. Jadi banyak pihak dari organisasi yang memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem, termasuk pelanggan, vendor, auditor, dan lembaga pemerintah. Berikutnya ada merencanakan pengembangan sistem. Perencanaan memiliki keuntungan-keuntungan yang jelas. Perencanaan juga memungkinkan tujuan dan sasaran sistem disesuaikan dengan rencana strategis keseluruhan organisasi tersebut. Sistem-sistem lebih efisien, subsistem terkoordinasi, dan ada dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk dikembangkan. Perusahaan tersebut tetap selaras dengan perubahan yang selalu terjadi dalam teknologi informasi. Ketika pengembangan direncanakan dengan buruk, sebuah perusahaan biasanya lurus kembali ke fase sebelumnya serta mengkoreksi kesalahan dan kelemahannya. Nah, di sini ada dua rencana pengembangan sistem yang diperlukan. Yang pertama ada rencana pengembangan proyek. Jadi rencana ini adalah sebuah rencana pengembangan proyek atau project development plan, disiapkan oleh tim proyek, berisi sebuah analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan dan kebutuhan operasional, perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan, serta sebuah daftar atau aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua ada rencana induk. Jadi rencana ini adalah rencana jangka panjang yang disiapkan oleh seluruh pengarah sistem informasi untuk menentukan sistem tersebut akan berisi apa saja dan bagaimana sistem akan dikembangkan, serta siapa yang akan mengembangkannya dan bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dari kemana sistem informasi akuntansi tersebut ditujukan. Dan rencana induk ini menjelaskan status dari proyek-proyek dalam proses memprioritaskan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk memprioritaskan, serta menyelidiki jadwal pengembangan. Berikutnya ada teknik-teknik perencanaan. Jadi teknik-teknik perencanaan ini ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama ada teknik PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Jadi di sini tuh ada berbagai aktivitas dan hubungan antar aktivitas digunakan untuk menggambar diagram PERT tersebut, yang terdiri dari sebuah aktivitas proyek yang membutuhkan pengeluaran sumber daya dan waktu, serta penyelesaiannya dibuat dan jalur kritis atau jalur yang membutuhkan waktu terbanyak akan ditetapkan. Dan yang kedua ada teknik Gantt. Jadi teknik Gantt ini adalah grafik patang dengan berbagai aktivitas proyek tercantum di sebelah kiri dan unit waktu atau hari atau minggu di sebelah atas. Setiap aktivitas diwakili oleh sebuah batang mulai yang dijadwalkan hingga tanggal berakhirnya, sehingga dapat menetapkan perkiraan waktu penyelesaian proyek. Keuntungan dari teknik ini adalah kemampuan untuk memperlihatkan keseluruhan jadwal untuk proyek besar atau kompleks, termasuk kemajuan hingga saat terakhir dan saat ini.
Materi selanjutnya ada analisis kelayakan. Analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari untuk menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Analisis kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan terdapat benar-benar tercapai dengan sumber daya terhadap lingkungan sekeliling. Kelayakan pengembangan sistem informasi adalah proses yang mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang digunakan untuk mendukung evaluasi pelayanan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, di sini terdapat 5 aspek penting dalam studi kelayakan. Yang pertama itu ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis merupakan kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis kelayakan teknis itu sistem informasi adalah kelayakan sistem yang menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dan dari aspek teknologi yang digunakan. Yang kedua ada kelayakan operasional yang berhubungan dengan prosedur operasional dan orang-orang yang menjalankan organisasi. Yang ketiga itu ada kelayakan legal, di mana mengenai bentuk badan hukum atau badan usaha, jaminan terhadap pinjaman, surat-surat legal seperti akta, sertifikat, surat izin, dan yang diperlukannya. Selanjutnya ada kelayakan penjadwal, di mana terdapat sistem tersebut dikembangkan dan diimplementasikan pada periode waktu yang ditetapkan. Selanjutnya ada kelayakan ekonomi. Di sini kelayakan ekonomi mengenai apakah ada keuntungan atau kerugian dan efisiensi biaya operasional terhadap organisasi. Mungkin motivasi pengembangan sistem informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif keuntungan, sehingga aspek untung rugi jadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem kelayakan ekonomi yang berhubungan dengan return on investment atau berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan. Analisis kelayakan ekonomi juga akan mempertimbangkan apakah bermanfaat melalui investasi ke proyek. Penganggaran modal. Selama desain sistem, beberapa pendekatan alternatif untuk memenuhi persyaratan sistem baru akan dikembangkan. Berbagai ukuran kelayakan kemudian digunakan untuk mempersempit berbagai alternatif tersebut. Teknik penganggaran modal digunakan untuk mengevaluasi manfaat ekonomis dari setiap alternatif untuk memenuhi persyaratan sistem baru yang akan dikembangkan. 3 teknik penganggaran modal, yaitu yang pertama adalah payback period atau periode pengembalian, yaitu jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih, menyamai biaya investasi awalnya. Yang kedua adalah net present value atau nilai sekarang bersih, seluruh arus kas masa depan yang didestimasikan kembali ke masa sekarang. Yang ketiga adalah internal rate of return atau IRR, adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0 IRR. Sebuah proyek akan membandingkan dengan tingkat minimum yang dapat diterima untuk menetapkan diterima atau ditolaknya proyek. Analisis sistem merupakan sekumpulan prosedur untuk membuat spesifikasi yang baru atau sistem informasi yang dimodifikasi. Tujuan analisis sistem adalah mengembangkan persyaratan bagi sistem baru. Analisis sistem merupakan studi terhadap sistem yang ada dan solusi yang diajukan jauh lebih rinci daripada tahap survei atau investigasi sistem. Analisis sistem dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan yang berguna untuk menjelaskan masalah secara keseluruhan dan memilih serta mengevaluasi solusi masalah, sehingga manajemen dapat memutuskan apakah pengembangan sistem akan dilanjutkan maka solusi yang dipakai sudah diketahui. Langkah-langkah penting dalam analisis sistem yaitu yang pertama adalah penyelidikan lebih awal. Tujuannya yaitu menyelidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menjelaskan masalah guna diselesaikan. Membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan, menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Yang kedua adalah survei sistem untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh, menilai awal atas kebutuhan pemrosesan saat ini dan di masa mendatang, mengembangkan hubungan kerja dengan para pemakai dan pembangun dukungan untuk sistem informasi akuntansi, mengumpulkan data yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang ketiga adalah studi kelayakan, mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Yang keempat adalah kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Informasi yang dikumpulkan selama tahap analisis harus didokumentasikan agar dapat digunakan sepanjang proyek. Dokumentasi terdiri dari salinan kuesioner, catatan wawancara, memo, dan salinan dokumen. Cara membuat
Cara membuat laporan analisis sistem. Langkah menyimpulkan dalam analisis sistem adalah menyiapkan sebuah laporan analisis untuk merangkum dan mendokumentasikan aktivitas analisis dan berperan sebagai penampung data yang merupakan sumber gambaran bagi para pendesain sistem. Laporan tersebut menunjukkan sasaran dan tujuan sistem yang baru, lingkup proyek dan sistem yang baru tersebut sesuai dengan rencana perusahaan, persyaratan pemrosesan dan kebutuhan informasi dari para pemakai analisis kelayakan serta rekomendasi untuk sistem yang baru. Sebuah keputusan lanjut atau tidak lanjut dibuat sampai 3 kali selama analisis sistem. Penyelidikan awal untuk menentukan apakah akan dilakukan sebuah survei sistem. Studi kelayakan untuk menentukan apakah lanjut ke fase pernyataan informasi. Fase analisis untuk menentukan apakah lanjut ke desain konseptual. Kesimpulannya adalah sistem informasi adalah untuk mengatur manusia dan komponen-komponen mesin dan prosedur-prosedur yang sering berkaitan dengan mendukung kebutuhan informasi atau bisnis sebuah organisasi dan para pengguna sistem. Pengembangan sistem dapat berarti penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem. Ada sistem yang perlu diperbaiki atau diganti, yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Output utama dari komite pengarah atau individu yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem harus berupa rencana sistem strategis. Rencana ini harus berbentuk dokumen tertulis yang menggabungkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari upaya pengembangan sistem. Banyak pihak yang harus bekerja sama untuk dapat berhasil mengembangkan serta mengimplementasikan sistem informasi akuntansi. Peran manajemen yaitu memberikan dukungan dan dorongan pada proyek pengembangan serta menyerasikan sistem informasi dengan strategi perusahaan, membuat tujuan serta sasaran sistem, meninjau kinerja serta kepemimpinan Departemen Sistem Informasi. Komisi ini seringkali berisi orang-orang dari manajemen puncak seperti kontraktor dan pihak manajemen sistem informasi. Departemen pemakai dan berfungsi untuk merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan dan menentukan sistem informasi akuntansi, serta memastikan adanya partisipasi, bimbingan, dan pengendalian dari pihak manajemen. Analisis sistem mempelajari sistem yang ada, mendesain yang baru, dan membuat spesifikasi yang digunakan oleh programmer komputer untuk menulis program komputer dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis, serta mengubah dan memelihara program komputer. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.